Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di 3 formula ke-10 di bulan Ramadan ini, kita semuanya akan bersama-sama mengambil inspirasi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan kepada kita melalui sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu thalathatun, fadzulmun la yaghfiruhu Allah, wa dzulmun yaghfiruhu, wa dzulmun la yatrukuhu. Fa amma adz-dzulmu alladzi la yaghfiruhu Allahu fasyirku. Qala Allah Ta'ala, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa amma adz-dzulmu alladzi yaghfiruhu fa dzulmul 'ibadi anfusahum fima bainahum wa baina rabbihim. Wa amma adz-dzulmu alladzi la yatrukuhu Allahu fa dzulmul 'ibadi ba'dihim ba'da hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd." Sahihul Jami'. Ayah bunda sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ada 3 jenis kezaliman yang mungkin dilakukan oleh seorang hamba. Jenis yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba, diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kezaliman dari tindakan kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun atau siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensitir firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran terkait kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan, dosa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun atau siapapun adalah kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang agung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang kezaliman yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Seorang hamba menzolimi dirinya sendiri, seperti saat dia menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, atau saat dia menyia-nyiakan kewajiban dia, tidak melakukan kewajiban yang Allah tetapkan atas dirinya. Maka kezaliman yang seperti ini akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah menghendakinya. Sementara kezaliman yang ketiga adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap saudaranya atau sesama hamba yang lainnya. Kezaliman yang terjadi di jenis yang ketiga ini tidak akan langsung diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman ini akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat si hamba tadi meminta maaf kepada hamba yang dia zolimi atau saudaranya yang dia zolimi, dengan cara mengembalikan hak-hak yang menjadi milik saudaranya atau hamba yang lainnya. Karena itu, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
patut kiranya kita untuk memperhatikan ketiga jenis kezoliman yang mungkin kita lakukan dalam kehidupan kita. Tentu kezoliman yang harus kita hindari adalah kezoliman yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu kezoliman dalam bentuk syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Dan terkait dengan kezoliman terhadap diri sendiri dengan menyia-nyiakan kewajiban juga tentunya perlu kita hindari. Sementara kezoliman yang kita lakukan terhadap saudara kita atau hamba lainnya, kita harus segera mengembalikan hak-hak saudara kita dan meminta mereka untuk menghalalkan apa yang sudah kita ambil dari mereka. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketiga jenis kezaliman ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.